Berikut saya akan menyampaikan cara penggunaan aplikasi untuk pembukuan jasa outsourcing ya. Jadi di sini selain pembukuannya juga bisa dicatatkan tenaga kerja ataupun produk jasa yang berkaitan dengan outsourcing. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dari pengisian data usaha terlebih dahulu. Di sini kita bisa mengisikan tahun pembukuannya ya. Di sini tahun pembukuannya langsung diisi tahun saja. Jadi bukan diisi dengan tanggal. Kemudian di sini bisa diisikan nama perusahaannya, kemudian alamat dan informasi lainnya. Nama usaha ini nanti akan menjadi judul di masing-masing laporan. Sedangkan alamat kota akan menjadi informasi tambahan di aplikasi seperti faktur penjualan. Dan bisa dilihat sini ada alamatnya. Oke, setelah kita mengisikan data usaha, kita bisa melewati dulu yang daftar kliennya. Kita masuk ke daftar supplier. Daftar supplier ini opsional ya. Jadi kalau ingin dicatat ada supplier tertentu, kemudian kita ingin nge-track dari sisi utangnya, kita bisa mencatatkan nama suppliernya di sini. Dan data supplier ini nantinya bisa diisikan di bagian penerimaan dan pengeluaran. Jadi ada kolom khusus buat supplier di sini. Ya, untuk kita nge-track utangnya, di mana utangnya itu kita bisa nge-track di utang supplier di sini. Ya, di sini kita bisa nge-track. Oke, setelah data supplier kita bisa masuk ke daftar nomor dokumen. Ini sebenarnya kita bisa isikan di depan atau diisikan pada saat mau mencetak invoice ataupun kwitansi ataupun lampiran. Ya, kita bisa isikan mulai dari nomor 1 hingga nomor 1000 ya, bisa 1000 nomor. Nomornya bebas formatnya, tidak ada ketentuan formatnya harus begini dan harus begitu. Di sini yang dimaksud lampiran itu adalah lampiran untuk informasi tenaga kerjanya. Jadi di sini kita lihat di sini ada lampiran tenaga kerja. Jadi kalau kita misalnya memberikan tagihan hanya informasi di tagihan itu atau di invoice itu kita bisa masukkan nama tenaga kerjanya atau total tagihannya, sedangkan nama jasa tenaga outsourcingnya itu dijadikan sebagai lampiran. Ya, jadi itu fungsinya lampiran. Jadi dan sifatnya opsional ya. Kalau memang sudah punya tagihan atau lampiran informasi sendiri silahkan digunakan. Ini hanya sebagai alat bantu. Kemudian ada daftar akun keuangan. Kalau dilihat di sini daftar akun keuangan lebih ke kategori-kategori yang nanti akan muncul di laporan keuangan standar akuntansi. Jadi laporan neraca dan laba rugi. Untuk masing-masing item ini rumusnya berbeda-beda. Dan jadi kategori ini tidak bisa dirubah untuk sesuatu yang berbeda sama sekali. Sebagai contoh, kalau di sini rekening bisa dirubah nama rekeningnya. Tapi kemudian kalau misalnya rekeningnya kurang, tidak bisa kemudian yang bagian bawahnya ini dirubah menjadi nama rekening ataupun dilakukan insert. Karena formulanya berbeda-beda untuk masing-masing kategori. Ya, coba itu diperhatikan. Jadi silahkan dirubah penamaannya, tapi tidak peruntukannya. Ya, seperti modal pemilik ya bisa diganti, misalnya modal Pak A, modal Pak B, tapi kemudian mau ada tambah lagi modal kelima di sini kemudian di-insert, itu tidak bisa. Ya. Kemudian untuk pendapatnya juga sama, ini bisa diisikan pendapatan jasa outsourcing, pelatihan, dan lain-lain, tapi tidak bisa di-insert untuk item yang baru. Ya, itu untuk yang daftar akun keuangan. Setelah itu kita bisa masuk ke daftar aset. Jadi yang dimaksud daftar aset di sini adalah aset tetap ya. Dan yang diisikan di sini itu adalah aset yang dibeli sebelum tahun pembukuan. Tadi kita masukkan tahun pembukuannya 2019. Jadi aset-aset yang dimasukkan di sini ini adalah aset-aset yang dibeli sebelum tahun 2019. Ya. Dan yang diisi adalah nama, kemudian tanggal pembelian, kemudian harga belinya pada saat itu. Kalau misalnya tidak ingat,
angka kira-kira saja karena ini akan dibutuhkan untuk perhitungan penyusutan. Kemudian kategori asetnya masuk kategori apa. Dan perlu diperhatikan adalah di sini ada ID. ID di sini menentukan urutan di modul penyusutannya. Jadi kalau di sini dilihat berarti sudah 10 terisi, maka pada saat ada aset baru dibeli itu harus mulai dari kode yang AS011 ini. Ini kodenya bisa diganti ya. Misalnya tidak ingin dari AS tapi mulai dari ABC 001 dan seterusnya silakan. Tapi harus ada di sini. Dan yang diingat adalah kode berikutnya yang bisa digunakan untuk pembelian aset baru. Jadi di sini ada kode AS011. Ini kalau dilihat di modul penyusutannya di sini, ya. Perhatikan di sini 10 aset yang baru, aset yang lama, kemudian mulai 11 nih aset yang baru. Nah, data aset yang baru ini diisikan di bagian penerimaan dan pengeluaran lain-lain. Nah, nanti kalau kita ke bagian ke kanan, kalau kita ada transaksi aset ya, di sini sudah diisikan semua contoh-contoh sesuai transaksi pada umumnya ya. Jadi teman-teman hanya tinggal mengikuti contoh, baik dalam pengisian angkanya, rekeningnya maupun kategori laporannya. Nah, di sini ada kode aset. Nah, ini yang dipilih pada saat ada pembelian aset. Tadi mulainya dari nomor 11. Jadi kalau kita lihat, kebetulan ditaruhnya di bawah ya. Ya, perhatikan ini 11 pada saat ada pembelian aset. Nah, ini dibuat seperti ini perhatikan ini sebenarnya ini hanya untuk contoh ya. Kalau dalam realisasinya pada saat pencatatan ya tulisnya bisa sesuai dengan tanggal transaksinya. Ini hanya untuk contoh saja untuk mempermudah teman-teman dalam memahami cara pengisian di modul transaksinya. Oke, ini kita kembali ke daftar aset tadi. Setelah itu kita bisa masuk ke pembayaran di muka. Pembayaran di muka itu pada prinsipnya adalah pembayaran yang dilakukan di depan untuk transaksi yang sebenarnya sifatnya bulanan. Sebagai paling mudah contohnya adalah sewa ruko atau sewa gedung, sewa tempat. Kadang kita membayarnya untuk 1 tahun atau 2 tahun di muka, maka kita isikan di sini. Karena perlu perhatikan ada perbedaan antara laporan laba rugi dan laporan arus kas. Jadi untuk kalau kita taruh semuanya di depan, kita akan melihat wah laba ruginya kenapa jadi rugi, padahal ternyata perhitungan kontraknya adalah perhitungan untuk 1 tahun ya. Jadi ada perbedaan antara laporan laba rugi dan arus kas. Di tabel atas ini adalah pembayaran di muka untuk transaksi di tahun sebelumnya. Misalnya ada sisa saldo kontrak ruko, misalnya pengeluaran dibayar di muka, misalnya saldo awalnya ada 50 juta, dituliskan saldo awalnya 50 juta, kemudian kategori laba ruginya apa, di sini kita bisa, misalnya tadi beban sewa. Nah, kemudian kita bisa breakdown, sisanya ini udah tinggal untuk berapa bulan, kalau misalnya per bulan 10 juta, ya kita tuliskan 10 juta di sini, 10 juta di sini, sampai misalnya habis bulan Mei. Ya, ini contoh ya. Ya. Sedangkan kalau untuk pembayaran di muka untuk tahun berjalan, nanti akan muncul secara otomatis angkanya berdasarkan isian di penerimaan dan pengeluaran. Tahun berjalan itu tahun pembukuan sekarang ya, baru tahun 2019. Tinggal dipilih kategori dan distribusinya ke masing-masing bulannya. Itu untuk setup pembayaran di muka. Setelah itu kita bisa masuk ke daftar klien. Ini jadi satu sebenarnya, daftar penempatan produk jasa tenaga kerja. Oke, produk jasa dulu. Di sini kita bisa masukkan produk jasa yang sifatnya global. Global seperti penyediaan tenaga kerja, jasa rekrutmen, jasa petugas. Jadi global karena akan dijadikan sebagai judul kalau kita menagihkannya dalam bentuk full ya, kalau misalnya jasa. Jadi global total dari tenaga kerja misalnya. Tapi kalaupun mau di breakdown di sini satu-satu sebenarnya nggak ada masalah juga. Ya. Oke, kemudian masuk ke setelah produk jasa kita bisa masukkan daftar tenaga kerja yang kita punya. Ya. Karena ini jadi satu, kebetulan di contohnya ini saya gabungkan semua yang berkaitan dengan outsourcing. Jadi ini bisa outsourcing di mana penyedia tenaga kerjanya itu
mempunyai mendapatkan bagian dari gaji bulanan atau THP bulanan karyawan. Bisa juga sifatnya hanya sekali di depan untuk jasa headhunter misalnya, atau untuk agen penyalur ART atau babysitter juga cuma sekali di depan misalnya. Jadi ini semua digabungkan jadi satu karena pada dasarnya aplikasi ini bisa mengakomodasi case-case seperti itu, dan nanti teman-teman akan menjumpainya di contoh penjualannya. Di sini daftar tenaga kerja juga ditambahkan modul untuk bisa per bulan, per event, atau per transaksi ya. Tujuannya untuk mempermudah teman-teman tadi dalam membuat lampiran atau melakukan penagihan di penjualan. Sebagai contoh di sini bisa diisi ID-nya, kemudian tenaga kerjanya. Di sini adalah informasi standar yang diisikan di sini, tanggal lahir, jenis kelamin dan status. Kemudian keterangan tambahan. Nah, di bagian atas di sini ini ada nomor 1 hingga nomor 120. Ini tabel-tabel yang berhubungan dengan proyek penyediaan tenaga kerja. Jadi bisa berdasarkan perusahaan, bisa berdasarkan event, jadi macam-macam ya. Jadi perhatikan di sini kita bisa pilih pelanggannya. Oke, pelanggan tadi kita belum isi, kita lompat dulu ke setup pelanggan ya. Di sini ada daftar klien. Dan daftar klien ini ada daftar pelanggan. Kita bisa isikan namanya di sini. Ya, namanya bebas. Ini contohnya tadi ada yang PT, ada yang hotel, ada yang apartemen, ada yang mungkin mencari ART, babysitter, jadi macam-macam ya. Jadi tidak ada ketentuan harus kliennya tertentu, bebas. Nah, kemudian daftar penempatan. Penempatan itu lebih ke misalnya tadi ada pelanggan, pelanggannya satu, tapi ternyata dia punya beberapa event, misalnya jadi event pameran mobil, event pameran gadget dan lain-lain, atau satu perusahaan tapi ada penempatannya, misalnya penempatan di cabang Bogor, cabang Bandung, cabang Jakarta dan lain-lain. Jadi bisa ditaruh di sini. Oke, kita kembali lagi ke daftar tenaga kerja. Nah, di daftar tenaga kerja ini tadi saya kembali lagi. Teman-teman bisa melihat di sini bisa memilih pelanggannya, kemudian penempatannya, kemudian bulan tagihannya ya. Bulan tagihannya itu maksudnya kan kadang-kadang kita tidak tahu ini untuk tagihan bulan berapa, karena pekerjaannya mungkin apakah lintas bulan, lintas tanggal ya, ataukah kemudian hanya satu hari saja, atau hanya berapa hari. Jadi ini teman-teman harus menentukan bulan tagihannya bulan berapa, karena nanti ini akan dimasukkan di laporan laba rugi di bulan tersebut. Sebagai contoh, ini misalnya ada security dimasukkan tanggal awal dan akhirnya 1 Maret sampai 31 Maret. Di sini THP klien, ya, jadi THP yang ditagihkan. Di sini THP karyawan, THP yang dibayarkan ke karyawannya. Asumsinya adalah THP-nya membayarkan adalah penyedia tenaga kerjanya. Berikutnya ini untuk mempermudah, di sini ada Maret, April, ini sama. Ini hanya untuk mempermudah teman-teman dalam melihat bahwa ini bisa diisikan bulan per bulan ya. Setelah itu di sini, jadi kalau di bagian ketiga ini, misalnya teman-teman bisa melihat ini keperluannya untuk event ya. Jadi kebutuhan hanya orang saja selama 1 hari. Di sini bisa diisikan tadi sama, ini ada THP untuk karyawannya dan ini THP yang ditagihkan ke kliennya. Juga sama event car show, jadi bisa, jadi tidak harus ini per bulan. Jadi untuk transaksinya, jadi misalnya di sini mungkin bisa sama-sama bulan Mei ya, sama-sama bulan Mei, hanya LO1 6 Mei misalnya, kemudian dia kerja lagi tanggal 7 Mei dan seterusnya ya. Jadi data-data yang diisikan di sini nanti akan bisa ditarik di bagian lampiran. Jadi kalau kita kembali ke lampiran, ya, jadi di sini teman-teman bisa mengambil data yang tadi sudah dituliskan. Ya, ini hanya tinggal memilih nomor lampirannya. Ya, nanti data ini akan muncul secara otomatis. Nomor lampiran ini ditaruh di mana? Ditaruh di bagian penjualan.